Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Gimana, semua sehat kan? Masuk semua? Ada yang sakit? Enggak. Langsung saja dibuka kitabnya. Terakhir pembahasan di bab idhofah, ya. Bab idhofah ini kan ada banyak nadhamannya. Lah, ini yang di penjelasan idhofah. Inti dari idhofahnya ini cuma ada 5 bait. Jadi yang 5 ke bawah itu 6 ke bawah itu khatimatnya, ya. Jadi coba dibaca bersama-sama dulu yang 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mudhafi'at sidin takwina auluna ta'alukum aluna wa fibil ismal ladila ulala kapotila ulama zaidin kutila wa wa'ala takdiri fi awlami awmin kamaril laili awulami awakti zaidin awina zujaji awfabi hussin awkaba bisati wakot matat akam kulli tabi'i maksulatan fi arba'i tawabi'i. Sampun siap semuanya 5 wahyu? Cepet ya. Langsung aja ya ke pembahasan idhofah. Ini satu pembahasan, tak tulis satu pembahasan keterangan aja ya.
Kalau tulisannya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sampun? Pembahasan bab idhofah yang pertama, yakni apabila ada kalimat isim mufrad yang huruf akhirnya ditanwin. Tahu isim mufrad? Apa ciri-cirinya isim mufrad yang pertama? Ralat. Ciri-ciri kalimat isim. Kalau isim mufrad berarti dia bermakna tunggal. Lah, di sini itu kalimat isim mufrad yang huruf akhirnya. Jadi fokus di huruf akhir ya. Ditanwin dan dijadikan mudhof. Jadi dia tarkibnya itu mudhof. Maka tanwin harus dibuang. Contohnya di sini ada waladul ustadi. Ini asluhu asluhunya waladun li ustadin. Lah, waladul ustadi ini susunan mudhof ilaih kan ya, susunan idhofah. Yang mudhof yang mana? Waladu. Yang mudhof yang waladu. Yang al ustadi ini apa? Mudhof ilaih. Lah, ini waladu ini kalimat isim apa fiil? Isim. Waladu ini kan asluhu waladun, ya kan? Dia kan kemasukan tanwin. Lah, dia di sini tarkibnya itu menjadi mudhof, maka tanwinnya itu harus dibuang. Tanwinnya harus dibuang. Makanya dia jadi waladul istadhi. Terus ini kenapa kok asalnya waladul li ustadin? Ini ya nih. Waladul ustadin jadi waladul ustadi. Lah, di sini ada nanti di keterangan selanjutnya itu lam. Lam di sini itu menunjukkan huruf lam yang berfaedah yang apa? Yang dia di sini tuh susunan idhofi yang mengira-ngirakan kepemilikan. Jadi artinya ini kan waladul ustadi ini kan itu loh anaknya ustadz. Jadi anak itu loh miliknya ustadz. Jadi sini paham? Ada yang tanyakan? Sandut? Di belakang? Cek. Waladun li ustadin. Waladun. Tanwinnya kenapa kok bisa dibuang sandut? Gimana? Gimana? Ada yang bisa bantu? Saya tanggal berapa sih? 2, 3 bulan 5. Safrizanul Nur Ilmi. Ilmi ya? Ilmi. Coba dibantu Mbak sandutnya. Gimana? Kenapa ini kok waladunnya asluhu waladun jadi waladu? Karena
Karena? Karena dijadikan mudhof. Bener Mbak Sandut. Tepuk tangan dulu buat Mbak Sandut. Lah, waladu di sini ini kan posisinya tarkibnya menjadi apa? Mudhof. Makanya yang asalnya waladun tanwinnya di wow, makanya menjadi waladu. Paham di sini? Lah yang lam ini ada kelanjutan, ada penjelasan selanjutnya. Jadi di selanjutnya aja. Pun lanjut nggih? Saya hapus nggih. Sampun? Pembahasan selanjutnya apabila
isim mudhof berupa isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Atau jamak? Kalau jamak? Banyak. Banyaknya berapa? Yang diakhiri nun iwat. Ada yang tahu nun iwat itu apa? Hah? Nun pengganti? Singkatnya nun pengganti. Yang diakhiri nun iwat, maka nunnya harus dibuang. Ya, yang pertama contoh isim mufradnya dulu, ahlukum. Lafat ahlukum ini satu lafat tak ada dua lafat. Dua. Ini asalnya ahlun tambah kum. Ahlun ini kalimat isim apa? Mufrad. Kalau kum isim domir. Isim domir ada berapa? Yes. Lah, seperti yang tadi, kalau dia posisinya menjadi mudhof, berarti apa yang harus dibuang? Tanwinnya. Tanwinnya harus dibuang. Jadi ahlu kum. Yang ahlu yang menjadi tarkibnya? Yang kum. Ada yang tanyakan dari sini? Ganti contoh nih. Contoh yang kedua, contoh mulhaq jamak mudzakkar salim. Mulhaq itu apa? Mulhaq ada di pelajaran sorof apa? Saman masih ada pelajaran sorof? Sampun lugawi kan ya? Berarti istilahnya sampun katam. Sampun. Mulhaq itu apa? Duh, kok drenges? Aku gak butuh drenges sih sampean. Aku butuhnya jawaban mulhaq itu apa? Ayo. Pripun Mbak Sandut? Kok sawangane ngerti? Mulhaq niku napa? Zida? Mulhaq apa? Ada yang tahu? Tacul? Istacul dah? Mulhaq itu persamaan. Tapi kalau mulhaq di sini itu lafadznya saja yang sama tapi maknanya beda. Jadi lafadznya tok sing sama, maknanya beda. Ya begini. Sini ya. Ini lafadz mulhaq itu lafadz yang menyerupai.
Saya ulang. Jadi apa itu mulhaq? Lafaz yang menyerupai. Contohnya ahluna. Berarti ini ada dua kalimat kan ya? Yang satu kalau dia jamak mudzakkar salim itu apa? Berarti laki-laki? Lu nah plus di sini ada dua kalimat. Yang pertama jamak mudzakkar salimnya ahluna. Ini termasuk i'rab apa? Rafa. Sama ketambahan nah yang panjang ini apa? Kalimat isim dhamir. Lah, di sini kan yang kalimat isim mudhaf yang berupa isim tasnya atau jamak. Di sini jamak kan ya? Terus yang diakhiri dengan nun iwad, maka nunnya harus dibuang. Ahluna, nunnya ini harus dibuang. Digabung sama isim dhamir berarti jadi ahluna. Ada yang ditanyakan? Dari pembahasan sebelumnya, kalau dia kan isim kan bertanwin. Kalau dia jadi mudhaf berarti tanwinnya dibuang. Kalau yang ini, kalau dia jadi jamak, apanya yang dibuang? Sampun, ini nulisnya sampun. Ini mengiringi ya? Mengiringi isim.
Sampun? Pembahasan yang selanjutnya, adapun kalimat isim yang mengiringi isim mudhof atau mudhof ilaih maka harus dii'rabi jar. Jadi kesimpulannya apa? Mudhof ilaih beri'rab jar. Contohnya, qatila gulami zaidin kutila. Qatila ini tarkibnya apa? Mudhof. Nah, qatila ini asluhu qatilan. Tadi kenapa kok jadi qatila? Tanwinnya dibuang karena dia menjadi mudhof. Kalau mudhofnya qatila berarti mudhof ilaihnya yang mana? Gulami zaidin kutila. Gulami ini punya dua tarkib atau satu tarkib? Dua tarkib. Posisinya dia menjadi apa? Mudhof ilaih. Kalau dia mudhof ilaih berarti mudhofnya yang mana? Balik di mana? Kalau mudhof ilaih dia menjadi mudhof ilaih berarti mudhofnya yang kalau dia menjadi mudhof ilaihnya yang mana? Zaidin. Zaidin ini mudhof ya. Gulami ini apa? Tarkibnya tadi? Mudhof ilaih. Sama? Kalau yang qatilah? Mudhof. Nah, di sini qatila gulami. Dia yang mudhof ilaih yang mana? Yang gulami. Gulami ini i'rabnya apa? Jar. Kalau yang susunan idhofah yang gulami zaidin, yang mudhof ilaih yang zaidin. Oh iya, ini mudhof ilaih ya? Kurang. Berarti zaidin ini i'rabnya jar. Karena dia menjadi mudhof ilaih. Lah, di sini gulami sama zaidin kan sama-sama menjadi mudhof ilaih, ya kan? Kenapa kok satunya nggak ditanwin, satunya ditanwin? Gimana? Karena gulami juga menjadi mudhof. Sabun. Ada yang tanyakan lagi? Sama nih?
Sampun? Tarkib idhofah atau susunan mudhof dan mudhof ilaih. Itu mengira-ngirakan 3 huruf jar. Ini yang pertama huruf jar fi. Sebelumnya huruf jar itu ada berapa? 13. Ada? 13. Hafal semuanya 13-nya? Yang pertama huruf jar fi. Huruf jar fi ini menunjukkan petunjuk, sebuah petunjuk atau waktu. Jadi kalau yang huruf jar fi ini, yang idhofah yang maknanya ada fi-nya. Fi itu apa sih fi? Kalau diterjemahin di dalam. Itu apa ya? Kalau yang fi itu lebih ke menunjukkan waktu terjadinya itu kapan. Contohnya langsung ke contoh aja ya. Makrul laili. Lah asalnya ini kan asalnya dari asal lafaz makrul laili ini kan ada fi-nya. Jadi makru fil laili. Lah dia kan jadi susunan idhofah. Jadi fi-nya ini dihilangkan. Jadi cuma di kira-kirakan. Lah, makrul laili ini artinya kan tipu daya di malam hari. Tipu daya di malam hari. Nah, di malam hari fil laili ini kan menunjukkan waktu kapan terjadinya itu kan tipu dayanya. Ya. Paham? Ada yang kurang? Wah. Yang belakang? Gak apa soalnya aku jenenge. Jadi kalau yang huruf jar fi ini itu untuk menunjukkan suatu petunjuk atau waktu ya. Jadi mau makrul laili asalnya kan makru fil laili. Sampun. Pun ya.
Ada yang bawa jam tangan? Jam 8 lebih. Sampun? Sekarang masuk pembahasan ke yang kedua, mengira-ngirakan huruf jar yang kedua, yakni huruf jar lam. Kalau yang fi tadi untuk apa? Kalau yang lam ini untuk kepemilikan. Contohnya Abdu Zaidin. Abdu Zaidin ini kan susunan apa? Susunan idhofah. Lah kalau di preteli, kalau di dewek-dewek no, ini jadi Abdun li Zaidin. Seperti yang tadi, Abdun ini kalau dijadikan susunan idhofi berarti posisinya menjadi mudhof. Lah syarat dia jadi mudhof berarti tanwinnya di dua. Li Zaidin. Lah di sini kan susunan idhofa yang mengira-ngirakan huruf jar lam. Jadi dia ini menunjukkan tentang kepemilikan. Lah artinya maknanya ini itu budak itu loh milik Zaid. Jadi budak itu milik Zaid kan sudah jelas kan kepemilikan budak itu mau sapa? Ya kan? Bukan Zaid itu budak, bukan. Beda ya. Bukan Zaid itu budak, tapi budak itu loh milik Zaid. Kayak pulpen ini punya siapa? Punya aku ya. Lah, aku ngomong pulpen ini loh punyaku. Berarti ini termasuk contoh dari huruf jar lam. Kenapa kok dia termasuk dari huruf jar lam? Karena menunjukkan kepemilikan. Dari sini ada yang tanyakan? Sandut paham? Semuanya paham? Iki bab idhofa ini sampun ya sampean pas di sekolah. Temen katam. Pun katam. Tapi sampun. Imriti kan? Dari bab sampai sekarang lo sampai mana? Idhofa. Berarti sekatam sih. Sekatam dereng. Maka nih ini bacanya asal ya, bukan asli.
Imriti ini ada berapa bait totalnya semua? Ada yang tahu? 200. Berapa? Coba dihitung tak saya kita. Ada berapa? 250 ke atas. Ke atas piro? Sampai piro? Ke atasnya boten merap. Mbak Sandut mungkin ngerti berapa total nadam bait Imriti ini? Nggak pernah kalau gabut-gabut ngitung nadam, nggak pernah tak? Pan ya, lanjut ya. Yang ketiga, ini meh terakhir, meh. Huruf jar min. Sebelumnya ada 3 kan? Huruf jar yang satu, yang pertama apa? Fi. Yang kedua? Lam. Fi itu apa? Waktu. Kalau lam? Kalau yang huruf jar min ini untuk keterangan asal dari mudhofnya atau penjelasan. Pokok inti singkatnya ku penjelasan. Duh, iya, contohnya lali aku. Contohnya saubu khuzin. Berarti kalau seperti yang tadi aslunya gimana? Saubu tas taubun. Berarti asluhunya taubun. Terus Pi? Khuzin ta khuzi? Khuzin. Min. Kalau sampean masuk di apa? Qawaidul i'rab per huruf jar itu punya faedah masing-masing. Lah, kalau yang ini itu min yang berfaedah menjelaskan. Jadi kalau yang di gak usah juru-juru ya. Kalau yang di tarkib idhofah yang huruf jar yang mengira-ngirakan huruf jar, yang min ini itu contohnya kan taubu khuzin. Berarti asluhu kan taubun min khuzin. Nah, maknanya artinya itu baju itu terbuat dari sutra. Itu kan penjelasan kan. Kalau dijelasno baju ini loh terbuat dari sutra. Ada yang tanyakan? Paham? Ngantuk? Terakhir insyaallah.
selesai jangan lupa sing belakang dihatiin. Sampun? Terakhir, adapun penjelasan hukum tabi dan matsbu. Ada yang tahu tabi matsbu? Apa aja? Itu kan tabinya. Kalau matsbunya, kalau naat berarti kalau atof matuf. Terus kalau badal satunya apa? Kalau ada muakkad jadi kalau adapun penjelasan hukum tabi dan matsbu itu sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya ya kan. Berarti kalau idhofah ini, bab idhofah itu sama. Jadi kalau ada mudhof, berarti pasti ada mudhof ilaih. Bisa nggak kok kalau tiba-tiba ada mudhof ilaihnya atau? Bukan. Kayak kalau jadi sama kita nih, jadi mudhof ilaihku kayak saumpama ibaratnya kayak kalau ada gula pasti ada. Enggak. Sama nenek gula yang dua aman gula mesti digeteh tah. Enggak kan? Kalau ada gula pasti ada semut, teh. Kan bisa kopi, bisa apa? Bisa dikai masak. Apa nih ada yang tanya kan? Terus tambahan. Ini sembarang sampean catat tangga. Iya bis. Pokok iling. Mudhof. Kalau mudhof itu tidak boleh bertanwin dan kemasukan al. Ya, dieling-eling. Kalau ada tanwinnya, berarti tanwinnya yang dibuang. Kalau ada alnya, berarti apanya yang dibuang? Mudhof tidak boleh bertanwin dan lah kalau ada tanwinnya berarti tanwinnya dibuang. Kalau ada alnya disimpan. Tapi kalau sebaliknya kalau mudhof ilaih boleh. Terus ada yang tahu jawabannya bait nadham imritian ada berapa? Ada yang tahu? Terus hitung 255 55 dah 45 dah 55 Allah alam ya, soalnya aku belum pernah ngitung. Tapi kalau di khotimatnya dijelaskan itu jumlahnya ada 250 bait. Pengarangnya siapa? Kurang lengkap. Yang lengkap itu Syekh Fakir Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Bener, wes lengkap, tapi kurang lengkap. Sampun? Dari penjelasan tadi dari awal sampai akhir ada yang tanyakan? Paham? Masuk? Kalau jawabannya insya Allah berarti kalau nggak masuk nandi kumulbui. Sampean kan udah kelas? Masuk ya? Cukup sekian. Ada yang tanyakan lagi? Mana ya? Cel ya?
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduyaya inda hajati ilaihi wa la tusini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduyaya inda hajati ilaihi wa la tusini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduyaya inda hajati ilaihi wa la tusini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi, kalau ada kurangnya, ada salah katanya, salah pemahaman, penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.